Ya itu sampai sekarang belum ada kejelasan karena tersangkanya belum ada. Itu kronologi pas kapan tuh? Kejadiannya hari Kamis tanggal 10 Juni 2021. Jadi anak saya itu sekitar jam 3 pagi, jam 3 sore itu mau beli jajan lah istilahnya kalau anak-anak gitu kan, beli jajan ke Kede, dan balik dari Kede dia ngelewatin rumah si pemilik anjing yang pas kebetulan lagi beli air isi ulang. Nah pagarnya terbuka, anjingnya keluar, nah anak saya digigitnya, dikejarnya. Jadi dari situ dia ada kawannya yang melihatnya gitu, saksinya gitu kan. Terus setelah itu dia pulang ke rumah. Nah dia pulang ke rumah, sempat saya bawa dia berobat, saya bawakan ke bidan Manurung waktu itu. Terus karena kan saya awam ya tentang pengobatan, jadi kita cari yang terbaik lah kan gitu, kita bawa ke situ. Setelah itu malamnya anak saya panas tinggi, muntah-muntah. Itu hari Jumat kita mediasi sama Kepling, Babinsar, terus sama saya, adik saya untuk menemui pemilik anjing. Nah kemudian di situ pemilik anjing tidak menerima kalau kenyataannya bahwasannya saya udah bawa anak saya berobat gitu. Dia bahkan bilang sama saya seperti ini, hanya gara-gara 100.000 aja kau ributkan aku. Kau datang ambil uangmu ini nanti malam ke rumahku, tapi kau jangan senang dulu. Ini kutanya semua sama yang ada di Simalingkar ini. Aku tahu semua bidan yang ada di Simalingkar ini. Jadi kau ambil. Terus suaminya bilang, saya tidak takut, mau kau tempuh jalur hukum pun saya layani. Bobby sekalipun bisa saya turunkan. Saya tidak, maksud dia itu berkata dia tidak takut dengan Bobby gitu. Karena dibilangnya, Bobby pun saya tidak takut. Nah itu waktu berkata seperti itu ada saksi yang mendengarnya. Nah jadi dari situ kita sebenarnya hanya ingin etikat baiknya, tapi tidak ada etikat baik sampai saat ini gitu loh. Jadi waktu hari Kamis itu anak saya waktu itu sempat lapor ke Kepling dan datang ke rumah Kepling. Kepling datang bawa anak saya ke rumah pemilik anjing, yang kebetulan saat itu yang di rumah adalah istrinya. Nah istrinya berkata, tunggu suamiku pulang, karena suamiku tidak ada di rumah. Itulah. Tapi karena anak saya ini badannya panas terus, jadi hari Jumatnya itulah kami datangi lagi. Itu gejalanya gimana, Bu? Setelah digigit anjing? Setelah digigit anjing, gejalanya itu dia panas tinggi, muntah-muntah. Terus berikutnya dia sempat lumpuh. Udah, kemudian dia di akhir itu dia seperti anjing, menjilat-jilat lantai, bahkan kencing udah di tempat. Terus dia kalau mendengar lolongan anjing dia pun lari ke sana, lari kemari gitu. Terus yang ininya lagi, dia sampai lupa dan tidak ingat siapa dirinya sendiri. Yang dia ingat hanya mamanya. Siapapun dia tidak kenal, kecuali mamanya sendiri. Ini kejadian ini sudah dilaporkan ke pihak berwajib, Bu? Kita udah laporkan di hari Jumat itu, kita laporkan langsung. Di mana tuh, Bu? Kita laporkan di Polsek Tuntungan. Kalau tanggapan dari Polsek gimana? Ya kita udah visum, udah ikuti prosedur semua, itu dilanjutkan. Sampai waktu anak saya meninggal di hari Minggunya jam 4 sore, itu dialihkan ke Polrestabes. Dan dari Polrestabes gimana? Dari Polrestabes itu ada tanggapan sampai ada gelar perkara di Polda. Udah, dari gelar perkara itu sampai hari ini tidak ada kelanjutannya. Udah berapa lama itu, Bu? Di Polda kita waktu itu bulan Desember. Berarti mulai dari kejadian sampai sekarang berapa lama? Sekitar 1 tahun 2 bulan, 3 bulan. Dan belum ada ada tersangkanya sampai sekarang. Ini untuk harapannya, Bu, ke depan gimana, Bu? Saya hanya menuntut keadilan aja, Bang. Tolonglah ditanggapi, jangan karena saya rakyat kecil, kasus saya diabaikan gitu. Saya juga punya hak yang sama di negara ini.
sama-sama warga Indonesia. Jadi jangan karena saya rakyat kecil, saya yang tidak mampu, diabaikan semua kasus saya ini. Itu anak loh. Bagaimana tanggapan kalian kalau anak kalian yang mengalami seperti itu? Jadi saya mohon dibantu. Saya mohon keadilannya.